Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital, Yom the Giant. Setelah sequel keduanya mendapatkan predikat sebagai game tersulit pada tahun 2014, From Software akhirnya merilis Dark Souls 3 yang banyak disebut juga sebagai game tersulit tahun 2016. Welcome to Lothric, the land of Dark Souls. Dark Souls 3 memiliki gameplay yang mirip dengan pendahulunya, yaitu Dark Souls 2. Game ini masih mengusung genre third person perspective dengan tema action adventure. Yang membuat beda adalah musuh yang lebih agresif, ditambah dengan sistem combat baru. Pada Dark Souls 3, player akan mengambil peran dari salah satu dari beberapa Unkinled. Unkinled ini adalah sebuah pahlawan, tetapi tanpa roh dan jiwa, yang bisa dikatakan sebagai mayat hidup, kemudian dikutuk dan dikirim ke kerajaan Lothric untuk membara dan mati di tanah Lothric. Dark Souls 3 ini menjadi lebih menantang dan lebih sulit dibandingkan seri Dark Souls yang lainnya. Game ini memiliki banyak sekali tantangan sesuai dengan gelarnya, yaitu game tersulit. Tantangan yang tidak masuk akal pun sudah menunggu. Di sequelnya yang ketiga ini, From Software membuat setiap musuh memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, adalah musuh dapat mengubah pola serang mereka agar bisa memojokkan player. Player juga dituntut untuk melakukan eksplorasi karena ada banyak hadiah yang berada di tempat tersembunyi. Bahkan, demi mendapatkan benda tertentu atau jalan rahasia, player dapat menghabiskan waktu berjam-jam hanya pada satu daerah. Selalu berhati-hati itu wajib, dikarenakan player bisa saja bertemu dengan mini-boss pada saat melakukan eksplorasi, serta ditambah dengan jalan yang tidak selalu berhubungan satu sama lain, akan menjadi tantangan tersendiri untuk player. Akan tetapi player dapat membuat jalannya sendiri dengan menaiki atap ataupun melompat antar gedung. Salah satu fitur barunya adalah The Art of the Kill, di mana player akan melakukan hit dengan damage yang besar dengan mengonsumsi stamina bar. Fitur ini pun berbeda untuk setiap tipe dan level senjatanya. Semakin kuat senjatanya, sudah pasti kalian akan semakin mudah untuk mengeluarkan fitur ini. Kesimpulannya,
Jika benar bahwa Dark Souls 3 merupakan seri terakhir dan pemungkas seperti yang sudah diwacanakan oleh From Software, bisa dikatakan mereka menyelesaikannya dengan sangat baik. Walaupun terkadang frame rate-nya bisa turun secara tiba-tiba, tapi grafis yang sangat memukau dari Dark Souls 3 tidak akan mengecewakan para gamers. Inisiatif mereka untuk mempertahankan takhta sebagai game tersulit pun patut diacungi jempol. Dengan ini, Garuda Team Games memberikan nilai 9,3 untuk Dark Souls 3. Sekian review game kali ini. Don't forget to comment, like, and subscribe. Gua Sido dari GTG, and see you guys! When society falls, we rise merupakan slogan dari para agent di The Division yang bergabung dalam serikat SHD atau Strategic Homeland Division. Untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus mematikan yang kini telah meluluhlantahkan sistem pemerintahan Amerika, New York membutuhkan agen-agen handal, dan kini saatnya kita bergabung di dalam Tom Clancy's The Division.